Pemerintah Indonesia gencar dalam upaya menjaga budaya melalui warisan budaya Tak Benda atau WBTB berdasarkan 10 objek pemajuan budaya. Dalam praktiknya, patut disayangkan, pemerintah Indonesia masih berada dalam belenggu barat yang eurosentris. Kenyataannya, masyarakat adat memiliki cara sendiri untuk memahami, melindungi, dan melestarikan budaya luhur mereka. Contohnya adalah masyarakat adat Dayak dan Kutai sebagai penduduk asli di Kalimantan Timur, yang menjadi studi kasus penelitian ini. Ada 3 objek yang menjadi studi kasus ini. Pertama, ritual Nemlai diadakan hanya di Desa Longtuyok, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Nemlai adalah sebuah ritual khusus untuk pria dan dulunya dilakukan oleh masyarakat adat Dayak setelah berhasil ngayau atau penggal kepala manusia. Tradisi ngayau sudah lama ditinggalkan masyarakat Dayak, namun ritual Nemlai masih dipraktikkan hingga kini dalam rangka mensyukuri keberhasilan kaum pria dalam kegiatan apapun, misalnya keberhasilan dalam berladang, sekolah, dan bekerja. Tidak ada orang Bahau yang mengetahui program pencatatan WBTB tersebut. Tutur kepala adat Dayak Bahau. Kedua, ritual Beliat Sentiu. Ritual ini merupakan pengobatan non-medis yang masih dipraktikkan masyarakat adat Dayak Binuak di Desa Jahap, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga kini. Pemerintah tidak pernah mengadakan sosialisasi program pencatatan WBTB, maka kami sama sekali tidak mengerti soal itu, tutur pembelian, atau dukun. Namun, ada dan tidak adanya himbauan pemerintah, Belian Sentiu akan tetap lestari, karena sudah menjadi bagian dari hidup kami. Ketiga, seni pertunjukan Mamanda Kutai di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat adat dan pelaku Mamanda Kutai masih kurang memahami konsep warisan budaya Tak Benda. Hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan sosialisasi yang memadai. Pihak Balai Pelestarian Kebudayaan 14 Kaltintara menilai upaya ini sering dianggap sebagai ajang perlombaan antar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, tanpa memperhitungkan keberlanjutan. Selain itu, rotasi pegawai di dinas terkait memperlambat proses, karena mereka harus mempelajari ulang setiap kali bertugas, minimnya keterlibatan langsung di lapangan, serta kurangnya sosialisasi tentang WBTB, semakin memperumit upaya pelestarian WBTB. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan pencatatan WBTB. Pada pertengahan tahun 2024, data warisan ini dapat diakses melalui website warisanbudaya.kemendikbud.go.id. Kini semua informasi terkumpul di dapobud.kemendikbud.go.id. Salah satu tim ahli menyebut dokumentasi budaya Tak Benda Indonesia sudah tersusun dengan baik. Namun, Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia mengakui bahwa meskipun sistem birokrasi sudah terstruktur, mereka tidak dapat sepenuhnya mengintervensi kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten. Dalam kunjungannya ke Universitas Mula Warman, Hilman Farid menegaskan bahwa pembangunan budaya adalah bagian integral dari kesuksesan Nusantara. Menjaga budaya tidak mungkin tanpa pembangunan pelaku budaya. Oleh karena itu, dalam proses pencatatan warisan budaya Tak Benda, dinas terkait harus berdialog langsung dengan masyarakat adat untuk melestarikan budaya, bukan sekadar memenuhi formalitas tahunan. Merujuk teori strukturasi Anthony Giddens, sistem sosial dan aktor harus bekerja sama melalui struktur signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Dalam konteks WBTB, Dinas Kebudayaan perlu meninggalkan egosentrisme, seperti hanya memberikan informasi kepada kelompok terdekat. Selama ini, pencatatan warisan budaya Tak Benda cenderung bersifat top-down, memaksa masyarakat adat mengikuti aturan yang ada. Sebaliknya, diperlukan pendekatan down-to-earth atau elevate waf. Pemerintah dan dinas terkait harus belajar dari masyarakat adat. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada